Hai semua, welcome back to my channel di Dapur Tika Purwanto. Hari ini saya mau masak rendang ayam. Di resep ini saya menggunakan kelapa setengah buah saja dan kelapanya itu udah dalam keadaan beku. Nah, kira-kira teman-teman ini kelapanya ini udah beku, masih ada santannya apa enggak ya? Dan di sini juga saya akan membagikan tips dan cara supaya rendang yang kita masak aroma rempahnya itu tetap terjaga. Itu triknya gimana? Nah, kalian jangan skip videonya karena dalam video ini banyak sekali tips yang saya bagikan. Oke, langsung saja kita simak video berikut ini. Langkah pertama, saya akan merendam kelapa sampai cair, kemudian dipotong kotak-kotak kecil, lalu direndam dengan air mendidih. Jadi pastikan airnya itu mendidih ya teman-teman, soalnya kalau nggak mendidih nanti dia punya santan nggak bisa keluar. Nah, seperti ini, kemudian kita sisihkan, kita tunggu sampai agak anget-anget kuku. Bahan-bahan lainnya ada daun salam, daun jeruk, jahe, lengkuas, kemiri, asam jawa, bawang merah, bawang putih, gula merah, bumbu rendang kering ya, dan santan instan. Untuk komposisinya kalian bisa cek di bawah deskripsi box. Langkah selanjutnya saya akan blender kelapa. Cuman ini airnya kebanyakan ya, jadi saya akan tuang dulu sebagian. Lalu di blender sampai dia benar-benar halus. Setelah cukup halus, kemudian langsung aja kita peras dan sisihkan. Langkah selanjutnya saya akan menghaluskan serai, lengkuas, dan kemiri. Tapi sebelumnya saya akan potong-potong kecil dulu seperti ini. Setelah ketiga bahan ini halus, baru kita lanjutkan masukkan bawang merah dan bawang putih. Kenapa tidak di blender sekalian aja bawang merah dan bawang putihnya? Penjelasannya adalah karena si kemiri ini dia biasanya tuh rada susah ya untuk halus kalau kita menggunakan blender. Jadi kita blender dulu ketiga bahan tersebut, setelah halus baru masukkan bawang merah dan bawang putih. Karena bawang merah dan bawang putih ini kan cenderung lebih cepat halus. Ini udah cukup halus, kemudian kita sisihkan. Next, saya punya ayam kampung 1 ekor, beratnya ini 1,2 kilo. Ini ayam kampung ya, bukan ayam pejantan. Ini udah saya cuci bersih dan udah saya potong-potong juga seperti ini. Selanjutnya ini saya akan tambahkan 1 sendok makan garam, kemudian akan saya cuci sampai bersih. Tujuannya apa? Supaya ayamnya ini nggak amis. Lalu kita angkat dan tiriskan. Langkah selanjutnya langsung aja kita panaskan wajan. Setelah cukup panas, masukkan minyak, kemudian bumbu-bumbu yang sudah kita haluskan tadi langsung aja kita tumis sampai nanti dia berwarna agak kuning, nggak coklat ya, kuning. Nanti kalian bisa cek video. Nah, proses penumisan ini biasanya makan waktu lumayan banyak. Kalau saya di sini saya menggunakan api yang besar aja, yang paling besar. Nah, ini udah ya, cukup seperti ini, kuningnya udah cukup. Langsung masukkan daun salam, kemudian lanjut dengan daun jeruk, lalu masukkan ayam, dilanjutkan dengan santan kelapa. Masukkan asam jawa. Bijinya jangan dimasukkan ya, nanti kalian dapat jackpot kalau misalnya kalian masukkan semua sama biji-bijinya. Nah, oke, ini langsung diaduk-aduk aja sampai bumbunya itu kecampur rata.
Kita tunggu sampai mendidih. Kalau udah mendidih langsung aja ditutup, masak sampai ayamnya ini dirasa cukup matang dan empuk. Nah, di sini teman-teman ya, untuk berapa lama waktunya itu tergantung ayam yang kalian gunakan. Kalau misal kalian menggunakan ayam yang udah tua ya pasti masaknya lama ya. Jadi harus membutuhkan waktu ungkep kayak gini tuh lebih lama. Dan saya sarankan sih jangan pakai api besar kalau ayamnya tua. Pakai aja api sedang. Karena ini ayamnya bukan ayam tua, jadi saya pakai apinya yang api besar supaya cepat. Kalau enggak nanti ini ayam saya bisa jadi hancur semua dagingnya. Nah, ini udah ya teman-teman, udah cukup empuk. Sudah cukup, saya mau tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Ini langsung saya tambahkan gula merahnya, kemudian garam dan kaldu bubuk. Ini saya akan masak sampai airnya nanti sedikit lebih kering lagi. Nah, ini oke ya, udah cukup. Langsung saya mau masukkan santan instan. Aduk lagi. Ini kita masak lagi sampai dia mendidih seperti ini, sampai airnya sudah agak menyusut. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita koreksi rasa dulu. Wow, udah mantap ini guys. Oke, kalau sudah begini, ini dia tips kedua. Jadi biasa masak rendang ini saya masukkan bumbu instannya itu di akhir seperti ini. Supaya apa? Supaya dia punya aroma itu tetap terjaga ya teman-teman. Begitu tipsnya. Jadi supaya rendang kita itu tetap aromanya itu nggak hilang, aroma rempah. Kalau kita pakai rempah instan loh ya. Tapi kalau kalian pakai rempah-rempahnya bukan instan, yang masih utuh-utuh kayak gitu, ya kalian harus masukkan dari awal tadi ya. Oke, ini kita ungkep dengan api yang kecil. Ya, kecilnya kurang lebih kayak gini ya, teman-teman. Nah, di sini kita ungkep kurang lebih 10 sampai 15 menit sampai dia mengeluarkan minyak seperti ini. Nah, ini teman-teman, kalau misalnya kalian ngerasa kok masih kurang empuk ya, kayak gitu kan, kalian boleh tambahkan air lagi dan diungkep lagi sampai si ayam ini benar-benar empuk sesuai dengan tekstur yang kalian inginkan. Oke, nah ini sudah oke, semuanya sudah oke. Langsung saja saya mau angkat saja. Hasilnya nggak kalah dengan rendang-rendang yang menggunakan kelapanya mungkin 1 buah atau 2 buah. Ini kalau kalian mau pedas tinggal ditambahkan aja cabai keriting atau cabai rawit sesuai selera aja. Jadi bumbunya itu tinggal ditambahkan aja. Oke teman-teman, langsung aja ya. Saya mau makan. Ini ada nasi dengan bawang putih dan cabai potong dan timun. Mari kita makan. Enak, pas. Rendang dikomposisikan dengan timun, itu perpaduan yang pas pokoknya. Oke, selamat mencoba, bye.